bekas kita nih udah pernah kita nih dibayar berantem 5 menit. Dibayar berantem? Berantem 5 menit. Oke. Gitu. Dibayar 15 juta waktu itu. Siapa yang bayar, Bang? Ada? Oke, para sahabat, ketemu lagi dengan saya Hendrik Tangkealo di HTA Channel. Merah putih selalu di hati. Para sahabat, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang tokoh muda di Kota Depok. Ya, tetapi bahkan bukan hanya di Kota Depok saja. Nama beliau cukup dikenal, ya, dan hari ini kita akan bincang-bincang mengulas bagaimana perjalanan hidup beliau. Dan tentunya hari ini saya bisa bertemu dengan tokoh muda ini, ya, dengan sosok ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dan telah hadir bersama saya, ini abang saya, ya, Bang Ajis, Bang Haji Ajis. Abang Ajis, apa kabar? Baik. Ya, sehat ya. Salam sehat, Bang. Sehat. Ya. Yang penting sehat dulu, Bang. Yang penting sehat. Oke. Bang Ajis, ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ini dan Bang Ajis hari ini jauh lebih muda dari saya, padahal usia beliau lebih senior, ya, tapi kan sebagai tokoh ini luar biasa. Oke, Bang Ajis, saya ingin sedikit ya mengulas bagaimana perjalanan Bang Ajis dari kecil sampai saat ini ada di posisi seperti ini. Karena kan selama ini yang kita tahu, ya, kalau dengar nama Bang Ajis di Kota Depok ini, orang identik dengan dunia kekerasan, ya, preman dalam tanda kutip. Ya, tetapi kan di satu sisi orang tidak tahu, ya, bahwa di balik itu siapa sih sebenarnya sosok Bang Ajis ini, ya, seorang haji, ya, dan ini perlu diketahui oleh banyak orang, ya, karena saya selalu teringat dengan ungkapan orang bahwa jangan melihat seseorang dari tampilannya saja, don't judge by the cover, ya, bahasa Depoknya gitu ya. Oke, Bang Ajis, boleh diceritakan sedikit bagaimana masa kecil Bang Ajis, lahir di mana, kemudian bagaimana masa kecilnya pada saat itu. Silakan, Bang Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Ajis SH. Mungkin saya dari kecil ada di Kota Depok, ya. Iya. Dari kecil di Kota Depok. Mungkin orang bilang Bang Ajis ini anak jalanan lah, ya. Iya, betul. Jalanan. Tapi saya ini memang betul saya anak jalan. Tapi saya nih hidup memang dari kecil memang udah di dunia keras juga gitu, ya. Dunia keras. Keras dari kecil. Saya kecil aja SMP aja udah pegang stasiun lah, ya. SMP di Citayam itu, ya. Di Citayam, saya udah Oke. pegang stasiun Citayam SMP. Lahir di situ ya, Bang, ya. Lahir di situ di Citayam. Saya dari dulu itu memang saya santunan yatim, ya, di Citayam itu yang stasiun masih jelek lah, stasiun masih becek. Ya. Stasiun itu belum diaspal, belum mungkin. Saya udah megang di situ. megang stasiun. Ya, kepala geng di situ. Ya, kalau mungkin lah, kalau sekarang mungkin gitu. Iya. Saya udah mungutin duit. Ah, iya. Mungutin duit, ya. Kalau dagang, kalau sekarang mungkin malah, tapi bukannya malah sebenarnya saya. Iya. Saya bisa ngangkut ngikutin barang, saya setir, saya bantu-bantu tukang-tukang. Tapi orang tua asli situ, Bang, ya. Orang di situ. Berarti asli Citayam gitu ya. Asli Citayam, saya ini asli Betawi, asli. Betawi, oke. Karena saya juga emang asli. Mungkin kalau dari keturunan saya malu, ngakuin keturunan malu. Oh. Karena keturunan saya keturunan Raden, ya, keturunan mungkin kalau bangsawan lah, ya. Ya, kalau orang bilang darah biru. Darah biru. Darah biru gitu, keturunan dari Raden. Oke. Raden gitu, ya. Nah, tadi itu masa kecil udah mengutin, Iya. berdagang, kemudian bawa mobil, ya. Gimana ceritanya, Bang? Saya ngangkut dari kampung, berarti dari kampung, dari Sampajan, bawa cecek waktu Udah itu. kerja berarti itu, ya? Saya kerja gitu, bukannya saya duit juga, duit itu juga saya nih mempatin gitu, ya.
Saya untuk yatim. Mm-mm. Nggak boleh saya lihat anak-anak yang ada kayak kalau sekarang gembel-gembel yang pakai baju. Saya bangun. Itu dulu ya? Saya langsung beliin baju itu. Dulu itu? Iya, dulu. Bang masih Ajis, kecil. usia berapa waktu itu kira-kira? SMP usia berapa ya? SMP 14 ya? 14-an ya? 14-15 tahun. Oke, luar biasa. Berarti di usia itu Bang Ajis sudah punya pemikiran untuk berbagi ya? Berbagi gitu. Oke. Dia kata itu duit saya dapat 5.000 gitu. Heeh. Saya kalau lihat dari dulu kalau lihat anak kecil bercet telanjang di stasiun, tidur di stasiun, saya bangunin. Adik, saya kasih untuk beli baju. Kayak orang-orang kampung baca bawa-bawa anak kecil, malam-malam jam 2 malam baca bawa anak kecil dia mikul-mikul, itu saya omelin, Pak, jangan bawa-bawa anak kecil itu, tolong, Pak, itu kasihan orang lagi tidur dibangunin, bawa obor, bawa obor, itu saya kasih itu duit, yang boleh saya cari itu saya kasih, boleh saya cari itu saya kasih. Nah waktu itu di usia remaja itu Bang Haji sudah ibaratnya dalam tanda kutip udah menguasai stasiun terus kerja bawa mobil. Orang tua gimana Bang waktu itu? Emang orang tua saya kan dulu kan emang sangat media biasa, maksudnya emang keluarga saya sebenarnya 14 keluarga. Dulu itu zaman itu kan masih emang sangat susah sekali, sulit sekali. Tapi emang saya aja yang bisa masih waktu itu bisa pakai gelang, pakai kalung gitu. Pada saat itu. Iya, waktu itu SMP udah saya udah pakai gelang kayak sekarang gitu kalau pakai gelang kalau dulu tuh emang karena saya cari dari situ. Tapi saya berbagi untuk orang-orang yatim. Nah bagi waktu antara di stasiun kemudian ke sekolah itu gimana? Kan malam. Apa bolos mulu dari dulu? Enggak, saya malam jam 2 udah di stasiun. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Oke. Kan itu adanya emang jam 2 pagi tukang-tukang dagang itu. Tukang-tukang jam 2 pagi udah tukang-tukang dagang di situ. Cek-cek. Sangat ramai di stasiun kita. Itulah yang saya santunan yatim dari situ. Ngumpulin. Ngumpulin duit dari situ. Dari punya 4 juta waktu itu 4 juta udah gede. Oh gede banget Bang tahun segitu mah. 4 juta udah gede. Saya undang Hercules waktu itu udah terkenal dong. Udah. Zaman itu. Udah terkenal, udah. Abang baru mulai gitu ya? Kita baru mulai gitu. Saya Hercules itu? Iya, Hercules. Hercules itu dulunya kita undang ke stasiun Santunan Yatim. Ngikut beliau ya? Ikut dia sampai dia naik bilang mau naik panggung ceramah ngomong aja bilang. Berarti jiwa keras abang nih, jiwa preman nih dalam tanda kutip ini juga banyak dipengaruhi oleh Bang Hercules itu ya? Iya, saya juga emang mungkin belajarnya juga sama Hercules. Iya. Belajarnya juga sama dia. Iya. Jadi anak jalanan itu belajar sama dia. Iya. Saya bergaul sama Hercules udah puluhan tahun. Dari kecil saya dulu saya SMA. Dulu SMA udah mulai itu. Tapi abang masih di Citayam dan sekitarnya. Iya. Oke. Mungkin badan juga masih pada kurus-kurus. Hercules juga teman-temannya masih pada kurus kan. Masih pada Nah, SMP di stasiun. Kemudian abang lanjut SMA. Masih sekolah. Masih di situ, masih sekolah. Nah, di tengah dunia preman, dunia keras pada saat itu, abang masih sempat berpikir bahwa harus sekolah gitu ya, Bang? Harus sekolah. Gitu. Saya biar kata ini tetap sekolah sampai sekarang SA itu ya memang tetap ya, pendidikan ya. Iya. SMA-nya di mana, Bang? SMA Pelita sini. Pelita Depok. Oh, sini. alumni di situ ya. Oh, alumni Pelita toh ternyata. SMP juga SMP PGRI Depok. PGRI Depok. Ya. Pokoknya yang dia dulu emang udah SMP juga udah berantem sama SMA Kasih dulu. SMP ya, berantem sama SMA? Enggak. Itu gara-gara apa? SMP Kasih dulu. SMP Kasih yang di Depok ya, lama. Dulu itu saya sampai pokoknya tiap pulang pasti berantem, tiap pulang berantem. Itu zaman SMP. SMA berantem. Itu berantemnya kenapa? Antar sekolah itu antar geng atau rebutan cewek atau apa? Rebutan wilayah, rebutan cewek. Emang dulunya gitu. Kayaknya kan dulu kan kita pengennya emang dulunya kelihatan gitu ya. Kelihatan orang gue pengen berantem gitu. Saya dulu nih pengen berantem juga mungkin dari malam-malam jam 9 malam aku pengen berantem siapa. Dulunya
Jadi jadi Kita lari ke sini ke Depok, jalan naik yang terakhir, kata terakhir. iya. Nah ini nih luar biasa nih. Kita nih kalau lagi sekolah zaman saya dulu malam tuh mikirin besok gua sekolah pelajaran apa nih. Kalau Bang Ajis beda ternyata mikirin besok berantem sama siapa nih. Makanya orang Citaim nggak ada yang suka sama saya. Sekampung orang Citaim nggak ada yang suka sama saya. Ada suka ya waktu itu ya. Waktu itu masih kecil udah nggak ada yang suka. Orang tua nggak ada yang suka sama saya. Pada benci semua sekampung. Iya. Kalau apa itu Ajis lagi yang berantem gitu kan. Iya, Kalau nggak ini berantem lagi. Kalau itu yang mungkin yang kita nih lagi di stasiun lagi di stasiun. Iya, kehidupannya belum memang ada, keras. belum ada listrik kan, belum Iya. ada listrik. Ngomong siapa dia. Kalau di sana udah nggak ada yang nipali saya dah di Citayam. Di daerah Citayam itu ya. Nggak ada yang mau nipalin ya. Menghindar aja lah kalau tuh Bang Ajis gitu ya. Lari ke stasiun sini. Depok Lama. Depok Lama. Dulu ada namanya Ayu, RB, bagaimana nabung. Ya itu penguasa-penguasa di situ Iya, lah. saya ada lagi pada nabung. Saya tendang tabungannya Pak Ibrahim. Bagaimana caranya? Saya tendang tabungannya udah tuh digerebek. Akhirnya dari situ diambil alih semua. Iya, maksudnya jadi Berkawan. Dia jadi teman. Jadi teman. Jadi teman. Pulang padahal kita berantem itu nggak pernah kalah, nggak pernah menang. Kalah pada coca-coca yang mau digerebekin mulu. Tapi emang hobi gimana? Itu ngomong-ngomong hobi berantem, hobi bekala itu ada turunan dari orang tua atau apa sih Bang? Mungkin. Orang tua Jawara dulu ya? Iya, ngkong kita Raden Ali itu emang Jawara. Jawara. Gitu, Jawara. Gitu. Sebenarnya saudara-saudara kita kiai-kiai semua. Oh iya. Kiai-kiai semua karena Raden. Sekarang ini orang anak-anak kita sebenarnya sekarang gue emang santren semua. Anak kita nggak ada. Santren. Saya santrenin semua. Iya. Semua anak kita santren. Nah waktu itu kehidupan abang di terminal berantem, kemudian banyak bergaul dengan preman-preman ya dalam tanda kutip pada saat itu, gimana tanggapan orang tua? Ya waktu kan kita kalau ini nggak ada yang tahu kita. Diam-diam aja gitu ya. Tahu-tahu dengar kabar anaknya berantem gitu. Iya, kalau di rumah mah kayak kiai, kayak alim dah kalau kita di rumah. Tapi Di luar, di luar baru. bah. Nah ini nih, bener. Nggak pernah ada yang tahu keluarga kita udah bandel gitu. Dulu abang nggak pernah ada rasa takut gitu kalau berantem, besok kalau gue berantem gue luka nih gitu. Agak nggak pernah ada rasa gitu, makanya resep gitu kalau berantem tuh resep gitu. Nusuk orang tuh resep, paha orang kita tusuk keluar darah tuh resep. Itu tadi kalau anak sekolah zaman kita dulu malamnya kan kita belajar tuh mikir besok gimana ulangan ujian ya. Abang Ajis beda ternyata nih. Besok gimana gue berantem nih gitu. Sekolah kita, karena sekolah kita juga emang kita kan kerjaan kita begitu. Sekolah juga ditulisin kan. Oh, dicoret-coret. Ada namanya tuh iing yang nulisin sekolah kalau sekolah ada cewek. Nah guru gimana dulu? Ngeliat Bang Ajis kelakuan muridnya begini nih. Makanya sampai kita dipisahin antara ketiga sebenarnya kita. Ada RB Raja Badung tuh RB tuh Raja Badung dulu. Oh RB Raja Badung. RB tuh Raja Badung. Singkatan nih baru nih. Iwan, kita bertiga Oke. gitu. Jadi kita dipisah nih, gitu. Habis nggak boleh bersatu, gitu sampai begitu Iya. terus jadi kita dipisahin. Oke, dari SMP, SMA, kehidupannya tidak berjauh dari dunia kekerasan nih ya. Nah, kemudian setelah itu lebih dewasa lagi tetap ada di dunia itu Bang ya. Tapi kan mulai setelah SMA, ya kemudian menyelesaikan sarjana hukum, ini kan ada bisnis juga di luar kan. Iya. Bisnis itu gimana Bang? Apakah bisa dijelaskan? Saya sebenarnya nggak ada bisnis, ya. Saya ini nggak ada bisnis. Saya ini cuma mungkin ada orang yang sebenarnya makanya saya ini berdoa biar orang nggak punya masalah. Jadi Berdoa supaya orang punya punya masalah. masalah. Maksudnya gimana Bang? Jadi kalau orang punya masalah, saya jadi dapat kerjaan gitu. Iya, pihak ketiga gitu ya. Iya, jadi pihak ketiga. Kalau orang nggak punya masalah, Nggak dapat kerjaan. Nggak dipanggil, saya nggak dikasih kerjaan. Kalau orang punya masalah, baru kita dipanggil. Nah itu mulai bisnis ya dalam tanda kutip seperti itu usia berapa? Lulus SMA udah. Lulus SMA udah. Lulus SMA udah tukang tagih. Udah tukang tagih. Iya. Dulu badan udah segini. Belum, badan belum masih kurus. Masih belum gede gitu. Tapi nyali oke lah ya dulu ya. Iya, cuma keberanian dulu. Keberanian Bisa ya. nggak ada sebenarnya. Dulu sendiri aja single factor. Single factor dulu. Oh, Nggak pernah. berarti Makanya kita disuruh jadi
ketua Forkabi Hercules yang curug. Pada saat itu ya. Pada saat itu abang pengen Depok abang. Oke, jadi sebelum bicara Forkabi, ya kan, setelah lulus SMA itu komunikasi dengan Bang Hercules itu ada terus ya? Iya, ada terus dia. Sering join sama Bang Hercules. Kalau pada saat itu kan kalau nggak salah memang Bang Hercules itu di dunia kekerasan di Indonesia ini kan sangat terkenal nih. Iya. Bang, abang ikut di situ ya? Iya. Sering ikut? Iya. Perang-perangan gitu sering ikut ya? Iya, pokoknya ikutlah yang begitu-gitu itu. Oke. Karena kita bergaul dia udah tahu lah. Iya, iya. Udah tahu dia. Satu badan, kalau dia bilang satu badan. Hmm. Kalau kita sakit, dia sakit, dia sakit, kita sakit. Nah, Bang, itu kan dunia penuh kekerasan ya. Hari ini mungkin kita bisa menang, ya. Besok bisa kita kalah misalnya kalau kita lagi bertarung tuh, ya. Abang punya musuh kan? Saya nggak punya musuh. Nah, sampai saat ini sekarang karena saya dulunya begitu, jadi sekarang semuanya teman. Saya ini semuanya pengennya menyatukan semua antara etnis kayak di sini Ambon semuanya itu kita pengennya Bersatu ya, itu luar biasa. Saya ini nggak ada musuh pun, nggak ada satu pun di Depok mungkin nggak ada musuh karena kita ini bersatu semua. Semua bisa dirangkul Bisa ya dengan dirangkul gaya bahasa sendiri gitu ya. Mudah-mudahan itu tujuan saya sebenarnya itu. Iya. Kita bersatu. Ini kota kelahiran kita harus jaga. Harus kondusifnya kota Depok harus bagaimana. Makanya Betul, setuju sampai itu. sekarang nih kita pegang 5 ormas besar ini. 5 ormas besar. 5 ormas besar saya ketua 5 ormas besar di Depok. Itu yang dikumpulkan, dijaga supaya tidak ada benturan ya. Benturan, biar kondusifnya kota Depok. Nah, itu yang kita harapkan. Artinya kan sebagai ketua perkumpulan ormas ini kan banyak juga komunikasi ke pihak kepolisian misalnya, pemerintah misalnya. Karena kan ini sangat dibutuhkan juga ya supaya semua bisa kondusif ya. Makanya mudah-mudahan dilihat sama pemerintahan kayak Polres, kayak semua pihak ya. Ya. Kalau udah lihat ormas ini gitu ya. Iya. Jangan dilihat kebrutalannya aja. Iya. Kenakalannya aja. Gitu. Harus dibina lah ya, dibina. Gitu. Kita pengen ini. Karena ini setelah 5 ormas besar ini udah bersatu. Ini kan lihat kan ya. Kan Iya. kondusif. Iya. Nggak ada berapa tahun ini kira-kira 2 tahun udah nggak ada yang ribut-ribut. Nggak ada yang ribut-ribut ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Makanya mudah-mudahan kita ini semua kota Depok ini kita jaga, harus kita jaga karena kota kelahiran kita cari makan mungkin di sini, semua di sini harus kita jaga. Sampai ada orang yang acak-acak kota Depok ini nggak boleh ada orang-orang acak-acak kota Depok ini. Setuju kalau saya itu nggak boleh ya. Kita harus jaga justru sama-sama supaya kita bisa bekerja dengan aman, nyaman, ya, kita nikmati semua bisa berhasil gitu ya Bang ya. Bang Ajis, selama ini kan orang-orang di luar sana mengenal sosok Bang Ajis ini sebagai seorang preman ya dalam tanda kutip. Ya. Tetapi di balik itu kan ada pasti sosok dari Bang Ajis yang saya tahu persis bahwa sering juga membela yang orang-orang lemah nih. Ya, benar ya Bang ya seperti itu ya. Iya. Banyak ada di depan ketika ada orang yang terzolimi, ya Bang Ajis di situ tampil. Gimana itu Bang? Saya itu sering kali kalau orang-orang yang terjolimi ya, memang itu tugas mungkin udah hati saya terpanggil Iya. itu harus saya harus bela. Ya, berarti kan sebenarnya bukan preman ini, ya tetapi tokoh muda yang nggak mau melihat orang lain susah. Ya kan hatinya selalu tergerak untuk membela orang-orang yang tertindas, apalagi orang-orang yang lemah ya. Itu kan Bang ya. Yes. Punya anak buah sekarang Bang, banyak. Iya, anak buah juga kita semua juga anak buah. Bukannya kita nih kayak mau kayak ria, bukan. Saya tujuan saya nih didik anak buah, saya berangkatin umroh anak buah, tujuan saya. Berangkatin umroh anak buah. Saya berangkatin umroh semua anak buah saya. Oh, saya ya? berangkatin umroh. Mungkin keluarga juga gitu. Yang badan-badan gede itu yang Iya, sering bareng sama Bang itu ya. berangkat umroh semua itu. Makanya, Mereka mau. Artinya kan kalau sudah berangkat umroh kan dunia kekerasan itu harus kita tinggalkan. Iya. Mereka berangkat ya. ya, mudah-mudahan itu ya Alhamdulillah. tujuannya itu. Yang tadinya kita lihat
tukang mabok setelah dia berangkat umroh kan berhenti, kita lihat itu yang kita bersyukurnya itu doang kan. Kita tujuannya itu gitu. Seperti dia belum pernah melihat masjid juga nggak cuek-cuek aja. Kalau sekarang kan udah dia kalau ada waktu Johor sholat, dia sholat. Ya minimal ada rem lah ya. Ada remnya. Ya dia ingat bahwa dia sudah umroh nih, udah berangkat ke tanah suci gitu ya. Makanya sekarang anak buah kita nggak ada yang Ya kalaupun nggak ada yang minum, nggak ada yang mabuk-mabukan. Tapi kerjaan sebagai yang tadi itu pihak ketiga tukang tagih misalnya masih tetap ada ya. Tapi lemah lembut ya, nggak galak lagi gitu ya bang. Nggak boleh keras. Nggak boleh kekerasan ya. Nggak boleh ada kekerasan. Betul, setuju saya. Luar biasa itu bang. Iya. Berapa orang yang dulu diberangkatkan haji umroh bang? Sekitar 20 lah, 20 anak buah. 20. Aduh, luar biasa 20 ya. Iya. Ya. Ada rencana lagi ke depan bang untuk Saya rencana yang belum saya laksanain, cuman emang saya belum pernah ngobrol dengan Ustaz. DKM masjid yang Nah, berapa masjid, sekitar 7 masjid yang pengen saya berangkat. nah tadi bicara DKM ya dan punya niat yang luar biasa lagi nih ya, mudah-mudahan ini terkabul bang ya, memberangkatkan DKM masjid 7 masjid untuk ke tanah suci. Ini luar biasa. Amin ya. Tapi sekarang udah dengar abang juga bagian dari DKM ya? Iya, kebetulan. Kebetulan makanya mungkin itu Ustaz yang pada bego. Enggak. Iya. Oke. Apa saya diangkat jadi ketua DKM masjid gitu, diangkat jadi ketua masjid. Gitu. Saya pertama rapatnya juga nggak boleh ngomong, kita nggak boleh ngomong. Jadi kita harus diam, gitu. Kita mau nyata juga nggak boleh. Gitu. Sampai saya telepon sahabat Haji Ahmad. Iya, Pak Haji Ahmad. Bang Haji, saya ini diangkat jadi ketua DKM masjid. Gitu. Ya udah Haji, bagus. Kalau preman mah katanya cepatnya duitnya gampang. Iya. Kita bilang kalau preman mah jadi ketua masjid itu yang masjid cepat jadi, kata dia bilang gitu. Iya. Karena dianggapnya preman itu dia cuman takut yang dilarang gitu, yang dilarang dia takut gitu. Kalau preman kan taunya begitu. Iya. Ini dilarang, oh nggak boleh. Iya. Mungkin kalau yang lain kan mungkin ada delitnya juga gitu. Iya. Delitnya, oh ini masih boleh, masih gitu kan? Iya. Gitu. Kalau kita kan jadi anak jalanan, emang itu nggak boleh, ya nggak boleh. Iya, gitu. betul lah, itulah. Kalau anak jalanan, itu Nggak boleh. Jalan sana Ada rambu-rambu. Iya, ada rambu-rambu. Udah berapa lama bang? Baru DKM. juga sebulan juga belum ini. Jadi Sebulan ya? DKM. Tapi alhamdulillah kita udah aspal, udah cat, udah mungkin ada dibenahi lah ya udah semua dibenahi. Sekarang mudah-mudahan udah rapi masjid juga. Nah, alhamdulillah. abang jadi DKM masjid ya dengan latar belakang yang tadi orang lihat preman. Ya Pak Haji tadi itu Pak Jayahman juga mengatakan preman. Iya. Pertanyaan saya, jamaah takut nggak itu ke masjid ada preman DKM? Mungkin ya mudah-mudahan kita bukan Enggak lah ya. dari itunya ya, bukan dilihat dari itunya. Kita sepak terjang kita juga. Betul. Ya, sepak terjang kita juga kan dia juga tahu. Iya. Kita tiap tahun nggak pernah lepas yatim. Nah, 1.500 yatim di rumah nggak pernah lepas. 1.500 yatim santunan. Itu kita. satu Iya. rumah di rumah aja. Saya juga pernah dengar itu bang. Iya. Terus di pasar 600 yatim Setiap tahun. tahun. Di Luar stasiun biasa. tukang ojek sampai 900 yatim. Itu binaan saya semua gitu, binaan. Karena nggak boleh ada preman-preman mungut di pasar, nggak boleh. Iya. Suruh kumpulin sama tukang-tukang dagang, tolong kumpulin. Berapa sih lu biasa keluar duit? Kita sampai kita tanya tuh, kita kumpulin tukang-tukang dagang semua. Lu biasa preman-preman mungut berapa? Ada yang 5.000, ada yang 3.000 bang. Sekarang lu sanggup berapa? Sampai kita kumpulin gitu, sanggup berapa ini tukang dagang? 50.000 bang sebulan. Oke, kumpulin tapi jangan dari gua yang pungutin. Yang megang duit jangan dari pihak kita. Tukang dagang pungutin. 50.000 dikumpulin 50.000. setiap bulan. Tapi kita kekurangan paling kita ya nambahin apa sekitar 5 juta setiap tahun gitu. Nah, yang kekumpul itu untuk santunan Satu dia. yang rutin di stasiun itu ya. Di pasar. Di pasar. Di pasar. Iya, biasa. pasar. Jadi sekarang pasar itu sudah 7 tahun dia santunan yatim.
dari dia untuk dia, gitu. Jadi nggak ada lagi preman yang liar Nggak itu ya. ada preman-preman Aduh, yang hebat, mengumpul, tepuk tangan. gitu. Iya, luar biasa. Sekarang itu di Citayam itu nggak ada preman-preman lagi. Kalau lebaran kita lihatin kan, tadinya kalau lebaran penuh pada mabuk gitu kan, pada mungut-mungut. Iya. Toko-toko emas semuanya tuh penuh. Tapi sekarang dia pada bersyukur juga. Alhamdulillah. Sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Betul. Nah, ini yang luar biasa. Artinya sosok Bang Ajis ini bisa menjadi orang tua ya bagi orang-orang yang ada di pasar di situ. Ya pasar juga jadi aman, yang pelaku bisnis di pasar juga jadi tenang ya. Ya, Untuk berusaha karena tidak ada lagi gangguan-gangguan. ada gangguan. Nggak Oke. ada gangguan kayak di mana-mana ada preman malak-malak. Iya. gitu kan. Iya. Nggak ada lagi udah. Oke, Bang Ajis, di perjalanan hidup ini kan menarik nih ya. Nah, inilah sisi yang tadi orang lain tidak banyak yang tahu terkait sisi-sisi yang baik itu. Apa momen yang paling membekas dalam hidup Bang Ajis yang mungkin nggak bisa dilupakan ya? Sebenarnya momen yang paling bekas kita nih udah pernah kita nih dibayar berantem 5 menit. Dibayar berantem. Berantem 5 menit. Oke. Gitu. Dibayar 15 juta waktu itu. Siapa yang bayar, Bang? Ada? Gitu. Dibayar 15 juta 15 untuk berantem juta. 5 menit. Iya, 5 menit, Bang. Kayak tinju gitu dong. Nggak tahunya itu digerebek satu kampung dibacokinnya gitu, dibacokin sampai dikampakin kepala kita pada emot sampai pada itu sampai sekarang tuh masih kita bebekas di hati kita. Oh iya, cari duit sampai begini-gini banget nih gitu, sampai nggak bisa tidur gitu. Itu sampai itu ada di pengadilan di Jalan Pengadilan Jakarta Selatan waktu itu. Berantemnya. Iya. Melawan siapa? Lawannya itu waktu itu tanah masalah tanah ya. Tanah cuma 6.000 meter di situ. Gitu, Tapi benar-benar 5 menit itu bukannya 5 menit dibacokinnya sampai setengah jam kita Wah. digerbekinnya gitu, nggak Iya. ditangkap-tangkap. Biasanya kan udah settingan gitu. Iya. Abang berantem ntar ditangkap gitu. Tapi ini benar lebih dari 5 menit ya. Setengah jam kan udah capek banget. Udah pada copot gitu. Udah pada copot kayaknya. Berantem dengkul pada copot. Berantem 5 menit aja capek. Gitu. Oke Bang, itu kan cerita yang paling membekas ya. Nah, dunia Bang Ajis ini dari masa kecil sampai remaja, dewasa sampai saat ini boleh dikatakan berhasil ya. Itu gimana keluarga, istri, anak? Iya, mungkin kan kita juga sebenarnya support dari istri. Support dari istri. Gitu. Jadi kerjasama istri, ekonomi itu kerjasama istri. Iya. Jadi sebenarnya saya ini dari dulu juga emang nggak ada orang di belakang kita, nggak ada yang gaji kita. Support dari istri ya, keluarga lah ya. Iya, dari keluarga. Nah, istri pernah nggak cerita was-was atau ketakutan kalau suaminya nih lagi keluar, karena kan pasti berhadapan dengan dunia kekerasan gitu loh. Ya, kita nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Kalau kita kalau keluar juga mau ada masalah, nggak pernah cerita. Gitu ya. Suaminya support untuk ekonomi, anak, Iya. sekolah, harus ini. Sekolah. Ini yang luar biasa nih, para sahabat ya. Ternyata di balik jiwa keras seorang ayah ya, Bang Ajis ini ternyata sangat mementingkan yang namanya pendidikan anak. Ya betul ya Bang ya. Iya. Anak gimana sekolahnya Bang? Anak semuanya tadinya semuanya dari lulusan Santren. Sekarang ada yang di internasional International School. Di internasional. Oh, keren. Mahal itu Bang. Ya alhamdulillah masih kita. Tapi kan juga kualitasnya bagus ya. Ya. Bahasanya, Kita lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ya. umur berapa yang di International School? Oh, sekarang SMP. SMP ya. Dari SD sampai SMP internasional. Bahasa Inggris terus itu dong. Ya, Saya tahu itu. makanya Di rumah bahasa Inggris nggak di anaknya? rumah semuanya emang Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Karena istri kan lulusan Amerika kan. Jadi, Oke. Jadi Istri lulusan Amerika. lulusan Amerika. Anak sekolah International School. Iya. Kalau ngomong anak dengan mamanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bapaknya ngerti nggak? Bapaknya nggak ngerti. bapaknya mau dikatain goblok ya. Bapaknya kalau ngomong kan kita jadi supir gitu kan. Iya. Yang nyupirin dia ngomongnya dengan bahasa Inggris.
Oke. Ayam kan nggak ngerti bahasa Inggris. Ayam ngerti semuanya, sebenarnya ayam nggak ikut-ikutan. Padahal memang kagak ngerti. Gitu. Tapi luar biasa ya, artinya bagi sosok Bang Ajis ini ya, walaupun dibesarkan di dunia kekerasan, tetapi prioritas utamanya adalah bagaimana anak-anak harus sekolah. Ya, yang gede gimana? Yang udah kuliah ya, Bang? Udah, yang cewek udah lulus kuliah. Oke. Sekarang yang kuliah ada 2, Mm-mm. yang masih di pesantren 1, Pesantren. internasional 1. Jadi 4 masih sekolah. Masih sekolah kuliah ya? Kuliah. Mm-mm. Masih kuliah. Oke. Iya. Nah, Bang, di luar ketua DKM, ya kemudian ada satu lagi nih yang saya dengar, Bang Ajis ini kan Betawi ini, lahir besar di Depok. Ya akhirnya dipercaya oleh tokoh-tokoh Betawi untuk menjadi salah satu ketua Ormas Betawi ya kalau nggak salah Bang ya. Iya, ketua. Ya. Sekarang saya ini diangkat juga Jawara Betawi. Jawara Betawi. Jawara Betawi. Makanya Oh. kita sampai jangan dijajal gua takut, gua bilang gitu kalau ke Jawara. Preman Jawara. takut. Iya. Gua kalau Jawara ntar gua kagak kagak mau pandi baco, kagak apa, gua bilang gitu. Silat juga lelat, gua gitu. Pada Iya. ketawa geli malahan. Oke, tujuan Bang Ajis menjadi ketua Ormas Betawi ini apa? Ketua Forkabi ya kalau nggak salah ya? Ketua Porkabi. Porkabi ya? Karena gini, Ketua Porkabi itu kan kita ini identik Betawi gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang jaga Betawi. Tuh, gitu. anak-anak Betawi tuh, Iya, dengerin siapa tuh. lagi gitu. Sekarang ini kan udah banyak, semua orang udah masuk ke DKI gitu. Kalau Betawi ini nggak dijaga gitu, nggak dijaga. Iya. Udah lah itu Betawi. Iya, artinya anak-anak Betawi ini boleh orang luar Betawi masuk, Masuk, enggak? ya berkarya, bekerja di Betawi, tapi kita jaga sama-sama. Kita jaga sama-sama gitu. Jangan sampai Betawi ini disingkirin gitu, jangan sampai itu. Kalau bisa Betawi ini jadi imam, jangan jadi makmum gitu. Selalu harus jadi imam. Betawi jadi imam, jangan jadi makmum. Nah, itu. Iya. Dengerin tuh teman-teman generasi muda Betawi itu luar biasa Jangan- itu. Jangan kita jadi makmum. Jangan mau kalah, ya. Betul. Jangan mau Karena kalah. Ini bukannya apa? Ini DKI Betawi ini punya kita gitu. Jangan kita jadi tamu di Iya, Betawi. harus jadi tuan rumah Jadi di tuan rumah. sendiri kan. Gitu, Jangan rumah kita tersingkir. sendiri. Karena kan sekarang ini ya mohon maaf ya, saya lihat di Jakarta yang merupakan basisnya Betawi, kebanyakan ini sudah tersingkir ke pinggiran-pinggiran Tersingkir. gitu ya, Bang. ya. Itu yang saya. Nah, itu tujuan Bang Ajis tujuan ya. Kita itu. Bagaimana membangun anak-anak Taman Betawi. Betawi ini ya. Banyak kegiatan di Forkabi itu, Bang. Ya, banyak sekali kegiatan di Porkabi. Sekarang ini Betawi ini lagi sedang booming. Tapi nggak berantem ya, Bang ya. Enggak, kalau di mana-mana juga kalau Porkabi mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada lah ya. Diakuin lah. Kalau Betawi, kalau Porkabi itu nggak ada yang akan ribut-ribut. Gitu. Karena orangnya juga sopan santunnya kita bangun dengan sopan santun. Iya, karena kan Sopan santun. petinggi-petinggi Forkabi ini kan saya lihat tokoh-tokoh besar juga kan ya, Bang. Iya, iya. Itu aja Jenderal Narawi kan. Jenderal Narawi. Isan. Iya. Abang pegang di Depok. Iya, kita di Kota Depok gitu. Sekarang kemarin kita dilantik jadi Jawara. Jawara Betawi. Sebelum dilantik jadi Jawara itu ada dites nggak ilmu kebal gitu kan Jawara, Bang? Yang kita takutin itu. Itu pasti tes udara. Anak Betawi dicolek udara kan. Kita takut malu-maluin Betawi kan gitu. Iya. Tapi kan yang ini ditunjukkan bukan soal bagaimana anak Betawi Jawara, tetapi Iya. bagaimana anak Betawi ini Bisa. punya kualitas. Iya. Itu semua pihak gitu. Iya. Sebenarnya sekarang ini kita nggak perlu pakai otot, sebenarnya nggak perlu. Nah, itu yang benar, jangan pakai otot, Jangan pakai otot, pakai otak. pakai smart. Smart. Masuk. Smart, anak Betawi smart luar biasa loh. Aduh. Dan Bang Ajis ini salah satu anak Betawi preman yang smart menurut saya. Luar biasa. Ya kan? Betawi ini jangan pakai otot. Kita pakai musyawarah. Apapun kita pakai musyawarah, selesai. Oke, di luar ketua DKM, ketua Forkabi, apalagi Bang kegiatannya? Ketua Organda juga. Organda. Banyak banget ketuanya, Bang. Banyak banget ketuanya. Makanya kita kebanyakan ketua ini jadi Masih masih ketua Organda Kota Depok juga. Hebat. Kota Depok. Pantesan saya nih kalau lagi jalan di Kota Depok, ya
saya ngobrol dengan berbagai macam kalangan. Ya kalau saya sebut nama Bang Ajis, orang langsung, nah, oh Bang Ajis yang badannya gede, gitu ya kan? Ya kan? Mudah-mudahan sebenarnya bukannya kejahatan, karena identiknya Bang Ajis itu orang jahat, gitu kan? Iya. Tadi itu. Makanya Bang, hari ini kita ngobrol-ngobrol supaya orang paham bahwa di sisi jiwa kerasnya Bang Ajis, pergaulan di dunia keras selama ini, ternyata Bang Ajis ini punya sosok kasih sayang kepada sesamanya yang begitu tinggi, begitu luar biasa. Ya bahkan memikirkan bagaimana anggotanya umroh, bagaimana masa depan anggotanya, anak buahnya dengan keluarganya. Ya betul ya Bang, seperti itu ya. Mudah-mudahan itu karena emang udah tertanam. Mungkin emang dari darah keturunan. Kalau untuk sosial itu kayak kita cinta sama anak-anak jalanan. Gitu kan. Kayak kalau saya nih melihat anak jalan, kalau ada anak jalan sedih gitu maksudnya. Kalau bisa kita, makanya ada tuh Desi, ada tukang tisu di jalan tuh dari Danau ke sampai Keling udah di sekolah ini sama dia Desi gitu. Desi itu anak kita Desi, Oh. yang paling tua. dia nyokolahin si anak jalanan Anak ini. jalanan itu Luar biasa. sampai lulus itu. Gitu. Anak jalanannya udah lulus. Sekarang udah lulus nih kayaknya nih. Wah, luar biasa. Inilah pemirsa ya. Pepatah itu kan ada yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya ternyata jiwa sosial ya penuh kasih anak Bang Ajis ini juga menurun ke anaknya sehingga bisa membina anak-anak jalanan itu menyekolahkan sampai selesai. Luar biasa. Nah, inilah yang sosok-sosok ini yang bisa menjadi inspirasi sebenarnya bagi kita. Ya bahwa kita sebagai makhluk sosial ya ini perlu banyak berinteraksi, banyak bergaul dengan kalangan manapun sehingga kita juga memiliki rasa empati. Ya betul ya Bang Ajis ya. Oke Bang Ajis, terakhir nih, rencana apa saja di hidup Bang Ajis yang belum tercapai dan apa ya yang menjadi keinginan Bang Ajis ke depan? Rencana saya ke depan Anak muda bersatu. Oke. saya ini lagi jalan kalau kita bersama-sama bareng-bareng saya saya udah tua saya udah 55 55 masih muda lah Bang. Muda lah. mudah-mudahan generasi muda khususnya kota Depok semua organisasi bisa bersatu sampai kapan. Cita-citanya luar biasa. Ya. Kita jaga semua di Kita jaga. Depok ya. Betul. Nah sebelum saya closing nih Bang, sulit nggak sih menyatukan anak-anak apa ya, yang anak-anak jalanan ini, yang preman-preman ini dalam tanda kutip ya, mengarahkan mereka itu sulit nggak sih? Ya emang semua agak sulit karena masing-masing karakter kan gitu. Kita harus tahu karakter anak-anak itu bagaimana. Gitu. Jangan selalu kita musuhin dia karakternya gini. Lo tuh gak mau, gua gak mau lu, gua gak boleh, nggak boleh begitu. Maksud kita emang masing-masing karakter harus kita tahu. Karakter anak gua, karakter ini harus tahu. Jadi kita jadi begitu harus begitu. Ya. Jangan kita ponis, selalu kita ponis. Iya. Kita langsung kita baik-baikin aja, maksud kita aja Betul. bisa Mereka dirangkul ya, Dirangkul. dirangkul ya. jangan dijauhi. Jangan dijauh. Kalau anak-anak bandel itu jangan dijauhi, kita rangkul. Tetap harus dirangkul. Nah inilah salah satu tips ya. Artinya ternyata anak-anak bandel di luar sana ini kan juga tetap punya hati ya. Punya hati. Kalau mereka dirangkul, dibina dengan baik, maka insya Allah juga akan jadi orang benar ke depan ya. Ya, Ya. contohnya anak-anak kita lah. Mm-mm. Kurang bandel bagaimana emang anak-anak kelasnya bukannya kelas RT kan gitu. Iya. Maksudnya anak-anak bandel kita nih bukan kelas RT. Iya. Udah nasional, makanya udah bergaul sama Hercules semuanya anak kita kan. Hercules loh. Iya, semua anaknya kita bergaulnya sama Hercules. Hmm. Tapi masih bisa kita bina. Bisa masih dibina. itu.
Bahkan bisa berhasil, bisa minimal bisa menghidupi keluarganya, Menghidupi keluarganya. ya menyekolahkan anak-anaknya. Itu yang paling penting sih Bang menurut saya. Makanya kita masih kalau belum anak buah masa senjata, jangan sampai ngontrak, dia punya rumah, itu kita masih makanya kita mudah-mudahan anak buah kita semuanya nih kita bisa support nanti itu. Bisa disupport ya, Ya, sehingga bisa jadi mandiri ya. mandiri gitu. Ya. Kita mau model apa, kita mau model Iya betul. Jadi suatu saat dunia kekerasan ini juga mereka tinggalkan. Ya. gitu. Dia untuk ngamanin keluarganya. Betul. Itu. Nih, oke, luar biasa sekali ya, Bang Ajis. Mungkin saya pikir cukup ya bincang-bincang kita hari ini, dan ini luar biasa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Nggak salah berarti hari ini saya mengundang beliau untuk hadir ya, minimal yang selama ini di Depok khususnya orang mengenal sosok Bang Ajis ini sebagai sosok preman dalam tanda kutip, tetapi kan ternyata di balik itu ada hati yang lemah lembut, penuh kasih terhadap sesama. Sehingga ya saat ini pun beliau menjadi ketua DKM salah satu masjid besar di Kota Depok ini. Luar biasa. Terima kasih Bang Ajis ya, sukses untuk Bang Ajis, sukses untuk apapun kegiatan di luar ya, dan tetap dengan keluarga ya, anak-anak sekolah semua bisa lancar. Amin. Oke, para sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan seorang tokoh muda di Kota Depok yang tadi sudah hadir luar biasa bersama dengan saya, Bang Haji Ajis Ajaji, sarjana hukum. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi bagi kita semuanya ataupun memberikan inspirasi positif bagi kita semuanya. Demikian, dan sampai ketemu lagi dengan saya di episode berikutnya. Terima kasih. Merah putih selalu di hati.